menjadi Perumdam yang unggul secara nasional dan prima dalam melayani masyarakat Kota Pontianak. Keuda Goes Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam mengelola manajemen perkotaan yang modern, khususnya terkait dengan pengelolaan air minum, ada suatu manajemen baru, yaitu Smart City Water, yang pada intinya pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghubungkan dan mengendalikan sumber daya air yang ada di wilayah kota itu dan ditata, dimanage secara efektif dan efisien. Bagaimana kita semua bisa memahami, melaksanakan tata kelola penggunaan air minum di wilayah perkotaan. Marilah bersama-sama kita dengarkan podcast dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keuda Goes Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Ketemu lagi nih dengan saya, Judika Mariana Huta Barat. Bahasan topik kita kali ini adalah tentang Smart City Water. Nah, bahasanya seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Ardiansyah. Beliau adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, salah satu BUMD yang menjadi kebanggaan Kota Pontianak. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2020. Sedari awal, beliau telah meniti karir di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sudah maju, berkembang, dan sudah diakui sebagai 20 besar BUMD air minum terbaik se-Indonesia. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat sore Pak Ardiansyah. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Iya Pak. Ya. Baik Pak, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, ketika ingin membangun kota cerdas, dalam hal ini Smart City ya Pak ya, berbagai aspek perlu mendapat perhatian, khususnya terkait pengelolaan air minum. Nah, mengapa Perumda Air Minum Pontianak mendukung Smart City Water ini Pak? Ya, terima kasih Bu Yudika. Saat ini pemerintah Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana pemanfaatan teknologi informasi itu sangat penting sekali. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan tersebut menjadi efisien, efektivitas, transparan, dan akuntabel. Nah, begitu juga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa karena berada di bawah pemerintah Kota Pontianak ikut juga berperan penting dalam meningkatkan teknologi informasi yang memasuki era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Jadi ini sebagai bagian dari partisipasi pemerintah daerah terkait penggunaan teknologi informasi, kira-kira gitu ya Pak ya? Tidak juga, karena untuk meningkatkan pelayanan juga, pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien, efektif, transparan, sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana perkembangan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Oke, berarti ini menarik Pak. Berarti penggunaan teknologi ini mendorong supaya ada peningkatan dalam pelayanan dari BUMD sendiri ya Pak ya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, sejak kapan sih Kota Pontianak, dalam hal ini BUMD Air Minum Kota Pontianak sudah menerapkan Smart City Water ini Pak? Kita Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak sudah sejak 2015 menerapkan konsep Smart City Water, dan hingga saat ini terus dilakukan pengembangan, apalagi dalam 5 tahun terakhir ini kita sering mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang keterbukaan publik. Kita tetap
menduduki urutan pertama dalam hal keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Oh gitu. Jadi ini Pak, ada penilaian tersendiri dari pemerintah provinsi bagaimana keterbukaan informasi dari BMD Air Minum gitu ya Pak ya? Ya, ada penilaian. Mereka melihat dari sistem informasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, bagaimana informasinya memberikan informasi secara terbuka kepada publik melalui aplikasi-aplikasi yang telah berjalan di Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, termasuk juga web yang selama ini dapat diakses oleh masyarakat Kota Pontianak. Oke, ini menarik. Berarti sejak 2015 ya, Ya, Pak ya, udah sejak- hampir 7 tahun nih Ya, berarti, sudah 6-7 7 tahun ya, udah berjalan dengan baik tentunya ya Pak ya. Nah, kalau tadi Bapak bilang ini sudah dari 2015 sudah berjalan. Kalau kita lihat sekarang ini Pak, sejauh mana sudah implementasi itu sudah dilakukan di Kota Pontianak? Ya, di sini kita sudah melakukan yaitu antara lain yaitu smart living, yaitu peran untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan khususnya di bidang air bersih, sehingga memanfaatkan teknologi informasi khususnya tentang pengelolaan sumber daya air dari Sungai Kapuas sebagai sumber air baku secara cerdas dan berkelanjutan. Makanya kita melakukan berbagai inovasi untuk membangun smart city water di lingkungan Perumda Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Baik itu pengolahan, pendistribusian menggunakan sistem SCADA, kemudian kita juga melakukan inverter variable speed, kita juga melakukan SCM yaitu streaming current monitor yang dapat melakukan atau mengontrol dosis pembubuhan bahan kimia, sehingga bahan kimia yang digunakan oleh kita bisa secara efektif dan efisien digunakan. Kemudian juga kita saat ini kita sudah perlahan-lahan mengubah penggunaan gas klor berubah menjadi elektroklorin, karena gas klor ini kan seperti kita ketahui salah satu bahan senjata kimia. Kita sudah ada IPA kita sekitar 600 liter per detik, kita ubah menjadi elektroklorin sehingga menggunakan bahan kimia yaitu berupa garam. Jadi itu otomatis tidak membahayakan bagi masyarakat. Kemudian juga flow meter kita sudah secara digital maupun logger di beberapa titik distrik meter area, termasuk juga titik critical point di ujung pelayanan. Oh, jadi di setiap tahapan itu kira-kira sudah dilakukan berbagai inovasi ya Pak ya? Ya. Mulai dari hulu sampai hilir ke pelanggan gitu ya, ya. Pak ya? Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, sebenarnya apa hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dalam implementasi Smart City Water ini Pak? Untuk hambatan kita yaitu investasi infrastruktur dan teknologi yang cukup memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jadi apabila kita menerapkan secara keseluruhan, mungkin tidak ada PDAM yang mampu sekaligus menerapkan, maksud saya tuh dalam 1 tahun ini plug semuanya jadi setidaknya ada rencana beberapa tahun ke depan kita harus bertahap bagaimana menerapkan dari Smart City Water, dan selain itu juga harus ada integrasi sistem yang full otomatisasi. Dan saat ini kita juga telah mencoba menyusun master plan IT, di mana nanti rencananya bagaimana program-program ini dapat dilanjutkan selama 15-20 tahun ke depan. Oke. Tapi terkait ini Pak ya, investasinya memang cukup tinggi biayanya ya Pak ya. Tinggi. Nah itu seperti apa menghadapinya nih Pak? Apa ada kerjasama gitu dengan pihak lain, badan usaha atau ke daerah lain atau gimana Pak? Kalau kita selama ini menggunakan biaya sendiri dan menggunakan tenaga-tenaga IT yang kita rekrut, dan di Perumda Tirta Khatulistiwa mempunyai 4 tenaga IT, sehingga kita meminta mereka bagaimana caranya berlomba-lomba mengembangkan diri, melakukan inovasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan smart
city, terutama smart water management. Oke, ini keren, berarti masih dari internal untuk swadaya kira-kira ya Pak ya. Nah, ini Bapak tadi sudah jelaskan bagaimana cara untuk menghadapi tantangan atau hambatan ini Pak. Bagaimana dukungan Pemda Pak dalam pengelolaan Smart City Water ini? Saat ini pemerintah daerah sangat mendukung implementasi Smart City Water di Perumda Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, di mana juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Master Plan Pontianak Smart City 2019 sampai 2028. Oke, sampai 2028 nih Pak ya? Sampai 2028, dan saat ini juga sebelum saya ke sini itu ada undangan yang berkaitan dengan implementasi dan penerapan tentang Smart City dan sejauh mana di masing-masing SKPD maupun di perusahaan-perusahaan daerah yang sudah menerapkan Smart City. Dan rencananya ke depannya pemerintah Kota Pontianak akan menerapkan berkelanjutan, yaitu yang berkaitan dengan quick win. Oke. Itu dari hasil pertemuannya yang saya dapatkan informasi pada saat hari ini pertemuannya. Oh, iya. Oke. Nah, boleh dijelaskan sedikit Pak? Tadi menarik nih, terkait quick win itu apa sih Pak? Biar kita bisa paham nih. Kalau quick win itu sejauh mana pelayanan kepada masyarakat itu bisa transparan, akuntabel, dan juga maksudnya tenaga pelayanannya bisa secara transparan, tidak terlibat nepotisme, korupsi dan sebagainya. Itu yang saya ketahui sedikit dari ya Pak, ini berarti tambahan informasi ya buat kita ya. Berarti di Kota Pontianak sudah lebih dulu sebenarnya menerapkan ini, karena perwalnya sendiri dari 2019 ya. Tadi Bapak sebutkan dari tahun berapa Pak sudah menerapkan Smart City? Kalau di Perumdam Tirta Khatulistiwa dari 2015, tapi kalau Kota Pontianak sudah ada master plan-nya 2019 sampai 2028. 2019, sudah selangkah lebih maju nih Pak untuk Perumdam Kota Pontianak ya. Oke, nah ini pertanyaan berikut nih Pak. Menurut Bapak pribadi sebagai Direktur Utama dari Perumdam Kota Pontianak, apa sih Pak sebenarnya faktor keberhasilan untuk implementasi Smart City Water ini? Salah satu indikator keberhasilan atau indikator yang penting yaitu pertama itu faktor manusianya. Jadi untuk mewujudkan kesuksesan dari Smart City Water adalah sumber daya manusia. Kalau tanpa adanya sumber daya manusia yang baik, otomatis penerapan Smart City Water ini akan gagal dan akan tidak memenuhi sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen. Tetapi apabila manusia yang mengelola dari Smart City Water ini akuntabel dan secara intelektual dapat mengembangkan diri, secara dapat menginovatif, otomatis dapat mendukung program-program dari pemerintah maupun dari Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Begitu juga warga masyarakat Kota Pontianak atau pelanggan Perumdam Tirta Khatulistiwa harus aktif melaporkan masalah-masalah yang terjadi. Kalau di pemerintah kota itu mungkin masalah yang berkaitan dengan masalah lingkungan, tetapi kalau bagi kami Perumdam Tirta Khatulistiwa, masyarakat dapat secara aktif melaporkan apabila terjadi masalah-masalah gangguan pelayanan kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, dan dapat juga memberikan masukan-masukan apabila pelayanan kami kurang baik atau dianggap kurang pantas bagi pelanggan Perumdam Tirta Khatulistiwa, sehingga kami dapat memperbaiki fasilitas maupun layanan publik secara bertahap sehingga memenuhi apa yang diinginkan oleh pelanggan Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Kemudian yang kedua yaitu komitmen manajemen. Faktor kesuksesan Smart City Water ini berawal dari komitmen manajemen. Tanpa adanya komitmen, impian kita untuk mewujudkan Smart City Water ini akan sulit diwujudkan, sehingga komitmen tersebut bisa kita ukur melalui kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan dari pihak manajemen, sehingga dapat secara
cepat kita mengikuti pembangunan tentang Smart City Water yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya. Oke Pak, berarti ini faktor keberhasilan itu tadi saya petik ada 2 ya Pak ya, kesimpulannya itu tadi yang pertama terkait SDM, selain dari SDM dari internalnya juga perlu ada partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya Pak ya, untuk bisa menyuarakan seandainya ada kekurangan yang perlu diperbaiki kira-kira gitu ya Pak ya. Yang kedua tadi adalah komitmen manajemen gitu ya Pak ya. Memang ini penting sekali ya Pak terkait komitmen ya, apalagi jangka waktunya cukup panjang ya Pak ya. Ya. Oke Pak, nah mungkin terakhir nih Pak, ada closing statement dari Bapak untuk terkait Smart City ini? Ya, kami Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak bertekad dan berkomitmen untuk menjadi Smart Water Company yang maju dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu menjadi Perumdam yang unggul secara nasional dan prima dalam melayani masyarakat Kota Pontianak. Oke, jadi unggul di Indonesia dan secara prima bisa melayani gitu ya Pak ya, pelanggan-pelanggan dari air minum ini. Oke, demikian Sobat Keuda, tadi kita sudah mendengarkan materi yang informatif dan komprehensif langsung dari Pak Ardiansyah, Direktur Utama Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Terima kasih atas sharing materi yang sudah disampaikan tadi, khususnya terkait topik kita hari ini, Smart City Water. Semoga berguna bagi Bapak, Ibu, Sobat Keuda yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika Mariana Huta Barat, pamit undur diri. Sampai jumpa di topik berikutnya dalam program Keuda Ghost Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Salam Keuda Ghost Digital. Pembangunan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dimulai dengan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Kota Pontianak pada tahun 1959 yang dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Saluran Air Minum. Pada tahun 1962, instalasi pengolahan air IPA pertama dengan kapasitas 100 liter per detik yang terletak di Jalan Imam Bonjol selesai dibangun dengan menggunakan air baku dari Sungai Kapuas. Kemudian di tahun 1975 didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak PDAM dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 03 tahun 1975 yang kemudian di tahun 2009 diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan Perda Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2009. Di tahun 2020, sesuai dengan Perda Kota Pontianak Nomor 01 tahun 2020, PDAM Tirta Khatulistiwa berubah badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa. Visi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah menjadi perumda air minum yang unggul dan prima dengan misinya: pertama, meningkatkan cakupan dan kualitas layanan; kedua, menjamin terpenuhinya kebutuhan air pelanggan; ketiga, menjamin laba yang optimal; keempat, pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Organ pengurusan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terdiri dari Wali Kota Pontianak selaku kuasa pemilik modal, direksi, dan Dewan Pengawas.
Wali Kota Pontianak selaku kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono, MMMT. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dengan Ketua Ruli Heri Erwansyah, ST, MM. Jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa yang terdiri dari Direktur Utama Ardiansyah, SE, Direktur Administrasi dan Keuangan Sasmita, SE, AKT, MM, Direktur Teknik Abdullah, SST, dan Direktur Pelayanan Wawan Hari Purnomo, ASH. Berikut profil Wali Kota Pontianak selaku kuasa pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Dan profil Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Air baku Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terdiri dari air Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam pendistribusian air sudah menggunakan sistem SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, pada instalasi pengolahan air IPA 5 dan IPA Parit Mayor, di mana sistem ini dapat mengontrol dan mengatur kecepatan air atau tekanan pada pipa air dengan kendali yang berbasis komputer, Network Data Communication, dan Graphical User Interface atau GUI. Sumber air baku alternatif Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa pada musim kemarau terdapat di Desa Penepat dan Waduk dengan luas 54.000 meter kubik dan dibantu booster Parit Adam dengan volume reservoir 1.000 meter kubik dan debit 500 liter per detik, serta Kuala Mandor dengan volume 1.000 meter kubik, debit 500 liter per detik menggunakan pompa. Sistem penyediaan air minum pada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terdiri dari beberapa IPA dengan kapasitas produksi 2.058 liter per detik, 13 booster, dan jaringan pipa sepanjang 2.000 km. Kapasitas terpasang instalasi pengolahan air IPA Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebesar 2.058 liter per detik yang terdiri dari IPA Imam Bonjol dengan kapasitas 1.408 liter per detik dengan 5 unit instalasi pengolahan air, yakni IPA 1 dengan kapasitas 150 liter per detik dibangun pada tahun 1962, IPA 2 dengan kapasitas 300 liter per detik dibangun pada tahun 1986. IPA 3 dengan kapasitas 110 liter per detik dibangun di tahun 1992. IPA 4 dengan kapasitas 300 liter per detik dibangun di tahun 1997 dan di-upgrading di tahun 2012 menjadi 548 liter per detik. IPA 5 kapasitas 300 liter per detik dibangun pada tahun 2018. IPA Selat Panjang dengan kapasitas 300 liter per detik yang terdiri dari IPA 5 Selat Panjang dengan kapasitas 100 liter per detik yang dibangun pada tahun 2001 dan IPA 6 dengan kapasitas 200 liter per detik yang dibangun pada tahun 2003. IPA Parit Mayor dengan kapasitas 300 liter per detik yang dibangun pada tahun 2015. IPA Sungai Jawi Luar SJL dengan kapasitas 50 liter per detik yang dibangun
pada tahun 1987. Berikut fasilitas produksi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Fasilitas distribusi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Cakupan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa per Oktober 2021 telah mencapai 85,84% atau 140.000 pelanggan. Tingkat kehilangan air (NRW) saat ini per Oktober 2021 sebesar 32%.